Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ayah Bunda yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li syani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan teman-teman sekalian, kita mulai kajian ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan semangat kepada kita semuanya untuk senantiasa menambah ilmu kita dan amanah dalam menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Yaitu diantaranya adalah mendidik anak-anak kita dengan baik, yang itu memang dibebankan terutama kepada para ayah dan kemudian para ibu. Dimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anak-anak, maka bersamaan dengan itulah amanah telah diberikan kepada kita. Maka upaya kita ya pada saat ini atau pada saat-saat yang lain untuk belajar ilmu tentang mendidik anak ini adalah ikhtiar kita agar tatkala kita berdiri di hadapan Rob kita nanti, maaf sebentar. Nah, kita lanjutkan. Ya, semoga dengan usaha kita nanti ketika kita berhadapan atau mempertanggungjawabkan amalan kita ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan dengan baik. Karena tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak ini bukanlah perkara mudah, karena kita menyiapkan generasi pengganti kita nantinya di masa yang depan. Baik, ayah bunda sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita masih membahas satu kitab, yaitu Al-Asalib An-Nabawiyah fi Ta'amuli Ma'a Akhta'in Nas, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid.
yaitu metode Nabi, metode Nabawiyah, tatkala berinteraksi dengan para pelaku kesalahan atau orang yang melakukan kesalahan. Ya, kembali kita ingat-ingat bahwa walaupun kitab ini ditulis untuk umum, ya, tapi kita bisa menggunakannya untuk berinteraksi dengan anak-anak kita yang sedang melakukan kesalahan. Ya, karena seorang anak itu pastilah dalam masa kehidupannya akan melalui kesalahan demi kesalahan, ya, dan mereka bisa belajar dari kesalahan itu dan cara penanganannya. Ketika kita menangani dengan keliru, ya, maka akan tertanam pada diri mereka apa yang telah kita mulai. Sebagai mana contohnya, seandainya anak-anak merasa bahwa apa yang dilakukan benar, tapi menurut kita sebagai orang tua keliru, kemudian tiba-tiba tanpa penjelasan, tanpa nasihat, langsung kita marahi, maka seakan-akan kita menanamkan kepada anak-anak kita bahwa eh, apa yang dia lakukan, ya, atau kebenaran yang dia lakukan itu disalahkan, sehingga nanti akan muncul anak-anak yang pemarah. Kenapa? Karena merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah benar, dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah kesalahan. Begitu juga ketika kita terlalu longgar, ya. Ketika melakukan kesalahan kita biarkan, tidak ada penanganan, maka yang terjadi adalah anak akan senantiasa terbiasa dengan kesalahan, dan ketika ini sudah terlanjur, ya, menjadi karakter, maka akan sulit untuk menghilangkannya. Karena itu ketika masa kecil, ya, ini adalah masa-masa ketika kita mudah untuk mengarahkan anak-anak kita. Dan eh, bagi orang tua yang memiliki anak-anak di zaman sekarang ini, ya, misal kita memiliki anak usia kecil, usia TK, kemudian usia SD, ya, kemudian usia remaja, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka kita akan memahami bahwa masa penanaman pondasi yang paling mudah dan paling enak itu adalah di masa TK dan SD, dan di bawah itu. Ketika anak-anak itu sudah memiliki atau berusia SMP, mulai mereka memiliki jati diri sendiri. Mereka mulai muncul keinginan-keinginan yang ingin memutuskan sendiri, tidak ingin diatur oleh orang lain. Nah, ketika pondasi ini belum cukup di masa TK dan SD, coba bisa dibayangkan, ya, betapa rentannya anak-anak itu di pergaulan, karena mereka nggak punya akidah yang cukup, pondasi yang cukup. Maka yang terjadi adalah ketika mereka bergaul dengan orang luar, mereka tidak ada filter. Sehingga apa? Ketika kita melarangnya pada saat itu, masa SMP, maka sudah terlambat. Ya, walaupun bisa, tapi butuh effort yang luar biasa. Kenapa? Ya karena mereka selama ini merasa benar-benar aja, baik-baik aja, karena tidak pernah kita arahkan dan kita tidak pernah kita tanamkan fondasi yang bagus. Karena itu teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Penanaman fondasi ketika TK dan SD ini penting. Ya, karena itu akan sulit kita tanamkan ketika masa SMP dan SMA. Apalagi lebih ke atas lagi. Gitu. Karena itu mari kita bersemangat, ya, menanamkan pondasi-pondasi yang bagus, ya, kepada anak-anak kita. Ya, walaupun mereka juga ada pengetahuan umum, ya, matematika, bahasa Indonesia, tapi yang lebih kita urgenkan itu adalah pondasi untuk mereka bertahan hidup, ya, untuk mereka bisa menjalani hidup di usia balik itu dengan baik. Mereka punya filter, ya, karena mereka tidak akan pernah bisa bersama kita terus. Ada saatnya mereka itu harus menghadapi masalahnya sendiri, harus menghadapi berbagai macam teman, ya. Maka kita harus menanamkan sejak dini, ya, pondasi-pondasi hadis, pondasi-pondasi Al-Qur'an,
yang bagus untuk mereka sehingga mereka ketika memasuki masa balik itu memiliki filter. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari ilmu mendidik anak. Dan masa TK dan SD ini masa emas, jangan kita sia-siakan. Nah, teman-teman sekalian, kita meroja sebentar untuk mengingat-ingat ya, apa yang sudah kita pelajari dari kitab yang luar biasa ini. Nah, kitab ini terdiri dari 3 pokok pembahasan. Besar dulu. Yang pertama mukadimah, ya, beliau menyampaikan mukadimah yang lumayan panjang. Ya. Kemudian ada bagian pertama yaitu tanbihatu wa faruqat yang bagi mura'ataha inda mu'alajatil akhta, yaitu peringatan penting yang harus kita perhatikan ketika kita memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian pembahasan yang sekarang kita bahas yaitu inti dari kitab ini yaitu metode nabawiyah ketika berinteraksi dengan para pelaku kesalahan. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah melalui 7 pembahasan ya, 8 pembahasan. Nanti insya Allah ada 7 pembahasan yang sudah kita lewati. Yang pertama adalah kita harus bersegera memperbaiki kesalahan dan tidak boleh mengabaikan kesalahan itu. Ketika anak-anak kita atau orang lain atau bawahan kita melakukan kesalahan, ya maka kita harus segera menyelesaikannya. Tentunya ini tidak terburu-buru ya. Artinya kita harus memikirkan dampak ketika kita melakukan tindakan. Karena ketika memperbaiki kesalahan kan kita harus melakukan sesuatu. Maka dampaknya apa ini harus kita pertimbangkan. Tapi ya kita nggak boleh mengabaikan. Ya, tidak boleh meninggalkan begitu saja kesalahan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari mengobati kesalahan dengan cara menjelaskan hukum syar'inya. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sekolah kita di Kitab Rumah Quran ya termasuk orang tua dimudahkan sebenarnya ya asalkan eh, mengikuti terus kajian kemudian menambah ilmunya karena kita sudah mempermudah kita berusaha mempermudah dengan berbagai macam kajian yang tinggal sebagai orang tua untuk menerapkan ke anaknya masing-masing. Nah, anak-anak itu sudah punya bekal hafalan hadis, hafalan Al-Qur'an ya. Ini bisa langsung dipraktekkan dengan kita menjelaskan dalilnya kepada anak-anak atau mungkin cukup kita ingatkan ya. Misalkan makan dengan berdiri kita ingatkan tahu nggak makan berdiri itu nggak boleh loh sama Rasulullah, ingat nggak dalilnya. Nah mereka menyebutkan dalilnya. Kamu kok berbuat curang sih, kan nggak boleh berbuat curang, mana dalilnya. Nah disebutkan. Jadi di kota Permakuan sudah sangat dipermudah dengan hafalan-hafalan hadis, hafalan-hafalan fikih, ya, kemudian bahkan sirah dan banyak hal ya terkait ilmu Islam ini. Jadi tinggal Anda sebagai orang tua atau kita sebagai orang tua ini untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya dan membumikan di keseharian anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah kita mengembalikan orang yang melakukan kesalahan ini ya, kepada pokok syariat yang ia selisihi. Mirip kayak tadi ya, dalil ya, tapi ini lebih fokus lagi. Kemudian yang keempat yaitu kita memperbaiki kesalahan penggambaran, kesalahan persepsi. Ya, kadang-kadang kesalahan itu bersumber dari kesalahan memahami. Ya, hadisnya benar, Al-Qur'annya benar, tapi karena lemahnya pemahaman atau kurangnya ilmu akhirnya keliru memahami. Nah, ini juga sudah kita bahas, maka bukan memarahi ya, bukan menghardik, mencela, membentak, tapi
dengan lemah lembut kita jelaskan bahwa apa yang dia pahami itu keliru sampai anak itu paham, sampai orang itu paham. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kita juga sudah melalui pembahasan bahwa memperbaiki kesalahan itu bisa dengan cara menakut-nakuti. Ketika cara lembut sudah disampaikan, ya ternyata masih tetap dilakukan, dia sudah benar-benar paham kalau itu kesalahan, ya tapi kok dilakukan terus, maka kita pakai level yang lebih tingkatan lagi. Ingat, jangan sampai memukul, ya. Ini penting sekali. Memukul itu, teman-teman, ya itu ada aturannya, dan itu dilakukan ketika kesalahan itu sangat 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 fatal. Ya, kita boleh memukul. Memukul pun itu ada aturan. Ya, memukul bagian-bagian mana yang boleh dipukul, ya. Itu ada aturannya sendiri dalam Islam. Bahkan untuk anak-anak yang di bawah 10 tahun, ya sangat sangat tidak dianjurkan untuk memukul. Ya kecuali apa? Kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat parah, dan itu kita membutuhkan memukul itu untuk mengingatkan anak-anak. Ingat, tidak dengan emosi. Karena tujuan memukul sendiri itu adalah mendidik, takdib, ya, bukan meluapkan emosi. Kalau meluapkan emosi, silahkan ada sarung untuk tinju, ya luapkan di situ. Bukan ke anak kita, ya bukan ke anak kita. Anak kita itu bukan tempat untuk meluapkan emosi. Maka tenangkan diri dulu kalau kita sedang emosi, ya diam dulu, jangan bertindak, jangan melakukan apapun, ya. Setelah emosi mereda, baru kita melakukan tindakan. Ini penting sekali. Terus yang keenam, yaitu kita menampakkan kasih sayang kepada orang yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang ada yang melakukan kesalahan, ya dia tidak tahu, maka kita perlihatkan kasih sayang kepada yang melakukan kesalahan, ya dengan harapan dia merasa senang, kemudian bisa memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, kita juga sudah melewati yang terakhir, ada tasarruf, ya tidak boleh terburu-buru menyalahkan. Karena kadang-kadang, ya anak melakukan sesuatu itu yang menurut kita salah ternyata benar, gitu ya. Melakukan sesuatu itu pun kadang-kadang kita hanya melihat permukaannya saja. Anak bertengkar, ada yang nangis, ada yang ini, kemudian kita menyalahkan yang seakan-akan tidak nangis. Padahal yang membuat gara-gara awal yang nangis. Tapi karena kita melihat yang nangis ini kayaknya ditolimi, berarti yang salah adalah yang tidak nangis. Ya. Padahal yang tidak salah benar. Dia tidak memukul, tidak ngapa-ngapain, cuman yang nangis tadi habis mukul dia nangis. Gitu. Untuk apa? Dalam bahasa kita itu play victim, pura-pura jadi korban. Ya, ini hati-hati. Kita tidak boleh terburu-buru menyalahkan, tapi kita harus menggali, menggali benar-benar, ya, tahu duduk permasalahannya, baru kita bertindak. Nah, kemudian yang kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas dalam judul yang disampaikan saya, yaitu pada bab yang ke-8, al-hudu'u fit ta'amuli ma'al mukhti. Al-hudu, tenang, ya. Tenang fit ta'amuli tatkala berinteraksi ma'al mukhti, ya, dengan orang yang melakukan kesalahan. Nah, ini penting sekali, terutama bagi kita yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada aturan-aturan juga, ya, ada dawabit juga dalam Islam. Dalam aplikasi nyata pun, ya, tidak dengan anak itu ada dawabitnya yang kita harus juga belajar. Tidak sekedar hantam kromo bahasa kita, ya. Ada kesalahan pukul saja, ada kesalahan marahi saja, ada kesalahan ini nggak bisa diapa-apakan, udah bunuh saja. Tidak, ya. Bukan seperti itu. Atau bentak saja, tidak. Semuanya ada dawabitnya, ada aturannya, ya. Dan tentunya yang mendasari ini ada, yaitu, ya, kita ingin mendapatkan maslahat, ya, atau kita menolak mudarat atau mafsadah.
Kalau dua-duanya ini nggak bisa, ya terpaksa kita harus memilih di antara dua mafsadah yang paling ringan atau kerusakan yang paling ringan. Ya, ini kaidah dasarnya. Jadi yang pertama kita ingin yang paling atas itu ya. Yang paling atas adalah kita menghindari kemudorotan. Kita kalau di sana ada dua hal yang tercampur, meraih manfaat dan menghindari kemudorotan, maka kita lebih utamakan menghindari kemudorotan. Ya, kalau kita lihat, kita pertimbang-timbang, ini mudorot, maka tinggalkan. Ada manfaat di situ, pasti ada. Tapi mengutamakan untuk menghindari mudorot itu lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Nah, kalau mudorot tidak ada, baru kita mengarah ke manfaat. Manfaat mana yang lebih besar? Tapi kalau manfaatnya nggak ada sama sekali, terpaksa kita harus menerima mudorot, maka kita harus memilih mudorot yang paling ringan. Ini kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga untuk anak-anak kita ya, dan siapapun yang menjadi tanggung jawab dan amanah kita. Ya, kita jadi pimpinan ya, kemudian kita memiliki bawahan ya. Maka ini kaidahnya yang harus kita pertimbang. Jadi tidak gerusa-gerusu dalam memutuskan sesuatu. Karena kalau kita sudah memutuskan sesuatu, bertindak sesuatu ya, tanpa kita pikir panjang, tanpa kita musyawarahkan, yang terjadi adalah penyesalan. Tapi ketika sudah kita mempertimbangkan masa-masa, ya, kemudian semua upaya sudah kita kerahkan, ngambil keputusan, ternyata masih keliru, maka kita sudah berusaha, berikhtiar, berijtihad yang kuat. Maka ketenangan ini perlu, ya. Ketenangan dalam menghadapi pelaku kesalahan ini perlu sekali. Nah, eh, contoh ini ya, kadang-kadang teman-teman, ketika kita menemui sebuah kesalahan, ada tipe orang itu yang mudah panik, punya gupuhan lah, bahasa kita itu gupuhan. Saya berikan contoh, misal yang paling mudah kan dua anak bertengkar. Misalkan di sekolah kita ada dua anak bertengkar, ya, pukul-pukulan lah istilahnya. Nah, ketika ketemu dengan orang yang panik, maka dia nggak akan pikir panjang, gitu kan? Bisa jadi eh, malah mutar-mutar sendiri, bingung karena paniknya, ya tidak segera mengambil antisipasi kan gitu. Bisa jadi hanya teriak-teriak saja, ya, atau bisa jadi malah menyuruh orang lain atau menyuruh anak lain untuk melerai, sehingga apa yang terjadi, malah anak itu yang terkena gitu. Nah, ini gara-gara kepanikan. Atau mungkin hal yang lain, ya, kita ikut emosi kan gitu. Kita ikut emosi, malah dua-dua anaknya digampar atau dijewer, ya, atau apapun deh. Maka ini bukan cara yang bijak. Ketika anak bertengkar, hal yang pertama kita lakukan adalah memisahkan mereka, ya, dan menenangkan masing-masing. Kalau kita sendirian tidak bisa, maka kita terpaksa harus eh, manggil teman ketika dua anak ini memang nggak bisa ditenangkan. Tapi kalau ada satu anak yang emosinya masih bisa ditenangkan, maka cukup yang emosi yang kita pegang. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Mudah-mudahan bisa memahami. Ya. Jadi intinya adalah ketika menghadapi suatu masalah atau kesalahan anak-anak kita, maka berpikirlah dengan cepat tapi tenang, sehingga keputusan itu bisa tepat. Nah, kita berikan contoh. Sebentar. Contohnya yang paling jelas itu adalah pada hadis Arab Badui yang kencing di masjid, buang air kecil di masjid. Ya. Ini ada kaidah penting, nanti insya Allah akan kita bahas. Kita ke hadisnya dulu, khawatir nanti tidak waktu. Hadis ini, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, ya. Ada di riwayat Muslim, ada di riwayat Bukhari. Ya, saya pikir Bukhari Muslim aja udah cukup menandakan bahwa hadis ini sangat kuat. Apalagi
dalam hadis ini itu para sahabat saat itu berkumpul dan ini kejadian yang unik ya. Pastinya mereka semuanya sangat mengingat sehingga banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan. Ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas ya. Ada beberapa ulama lain juga sama. Nah, ini yang saya tampilkan di sini adalah riwayat Muslim ya. Hadis ke-100 dari Anas bin Malik. Baik, kita baca. Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika kita itu duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam masjid, di dalam masjid. Jadi ya biasa zaman dulu Rasulullah SAW biasa duduk-duduk bersama para sahabatnya sama tinggi ya, duduk di bawah, bukan seperti apa raja duduk di atas terus para sahabat di bawah, tidak. Jadi sama, duduknya sama. Kemudian irja'a a'rabi, tiba-tiba ja'a a'rabi. A'rabi ya ini diistilahkan adalah Arab Badui. Arab yang di zaman dulu adalah orang yang kampung sekali ya, hidupnya nomaden, pokoknya pelosok sekali bahasa kita itu ya. Yang memang dikenal mereka tidak punya adab dan akhlak ya, berbeda kayak para penduduk Mekah memiliki juga masih memiliki adab-adab yang baik. Tapi kalau Arabi ya ini memang pelosok kampung yang memang dikenal keras dan tidak memiliki adab yang baik sebagaimana yang di perkotaan. Kemudian faqama, tiba-tiba Arab Badui ini berdiri ya. Nanti ada di riwayat lain eh, orang Arab Badui ini ya datang, tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW ya, kemudian berbaiat di riwayat Tobroni di Mu'jam Al-Kabir itu beliau berbaiat untuk masuk Islam. Jadi baru masuk Islam. Nah, setelah baru masuk Islam ya beliau berdiri ya, kemudian berjalan, kemudian melihat gundukan tanah gitu. Nah, ketika melihat gundukan tanah ya sebagaimana dulu ya masjid itu memang terbuat dari tanah. Ya, alasnya adalah bukan seperti kita ya, keramik itu tidak, tanah. Nah, kebetulan Arab Badu ini melihat masih dalam area dalam masjid ada gundukan tanah, tiba-tiba kencing di situ. Ya, dalam keadaan yang jelas ya ini baru masuk Islam, tidak mengetahui ya, kemudian kencing gitu. Faqama yabulu fil masjid. Kemudian ketika melihat ini ya tentunya para sahabat yang saat itu yang sudah belajar tentang najis ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya langsung berdiri ya menghampirinya, bahasa kita mungkin ada yang mencela ya, mengerumuni lah, mengerumuni orang Arab Badui ini. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mah. Sahabat Rasulullah SAW ini mengatakan mah. Nah, mah ini dalam bahasa Arab di zaman itu ya, ini adalah ungkapan celaan. Ada apa ini, ada bahasa kita gitu ya, ada apa ini kok bisa kencing di sini. Nah, seperti itu. Mahma ini celaan hardikan yang sangat keras. Kemudian qala, Anas bin Malik melanjutkan ceritanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzrimuhu, da'uhu. Tuzrimu artinya apa? Memutus kencingnya. Udah, jangan diputus kencingnya, biarkan dia. Biarkan selesaikan kencingnya. Ketika mendapat perintah ini, ya para sahabat Rasulullah SAW ya langsung manut. Ya fatarokuhu hatta bala. Ya, kemudian meninggalkan Arab Badu ini, menyelesaikan kencingnya dulu, hatta hingga bala, selesai kencingnya. Summa ya kemudian inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Arab Badawi itu setelah menunaikan hajat kencingnya, ya, dipanggillah dia.
Faqala lahu, kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Arab Badui ini, inna hadhil masajid, ini adalah masjid-masjid. Inna, sesungguhnya masjid-masjid ini boleh, la tasluhu, ya, tidak baik, tidak bagus, li syai'in, untuk sesuatu sedikit pun, min hadal baul, dari kencing ini, wala qadari, dan juga kotoran. Ya, maksudnya masjid-masjid ini, nah ini kan sebenarnya satu masjid ya, tapi Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada Arab Badui ini dengan mengatakan ya masjid. Artinya apa? Ya semua masjid, dimanapun masjid berada, maka apa? La tasluhu li syai'in min hadal baul walal qadar. Ya, tidak pantas, nggak bagus ya kencing sedikit pun di sini, dan juga apa? Kotoran sedikit pun di sini. Innama hiya li dzikrillahi azza wajal. Masjid itu hanya digunakan untuk zikir kepada Allah, wassalah, dan untuk salat, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ungkapan ini teman-teman sekalian, ya ini menunjukkan perawinya agak ragu-ragu tentang lafaz persisnya sabda Rasulullah SAW. Dan ini biasa ya di antara para ulama, ketika menyampaikan suatu hadis ya tidak sama persis atau ragu-ragu ya lafadznya, maka disampaikan au kama qala Rasulullah SAW. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang harus pas ya, lafadznya harus tepat. Tapi kalau hadis ya kita lupa, maka tidak mengapa kita sampaikan secara makna, terus kita tambahi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, Anas bin Malik melanjutkan, qala fa amara rajulan minal qaum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya, seorang laki dari kaum, ya mungkin para sahabat satu, diperintahkan ya faja'a bidalwin bin ma, kemudian sahabat itu membawa satu ember air ya, fasyannahu alaihi, kemudian menyiramkannya dengan cara apa namanya, sedikit-dikit ya, dipercikin ya, tapi sampai najisnya itu hilang. Ini adalah kisah yang luar biasa dalam menerangkan bagaimana Rasulullah SAW menyikapi sebuah kesalahan tidak gerusa-gerusu, ya. Tidak terburu-buru, tapi memikirkan dampak akhirnya. Baik, kita ambil faedah ya, teman-teman, agar lebih manfaat. Nah, yang tadi, seorang Arab Badui ini, pertama ya, perlu dipahami bahwa kenapa kok dia bisa kencing di dalam masjid. Ya, karena dia tidak tahu bahwa memang tidak boleh kencing dalam masjid. Karena ini orang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, dia tidak tahu. Karena itu teman-teman, nah ini sering Rasulullah juga menyontohkan kepada kita. Obatnya tidak tahu itu bukan dimarahi. Obatnya tidak tahu itu adalah diajari. Mereka tidak berhak untuk dimarahi karena tidak tahu. Beda halnya kalau sudah diberitahu tapi ngengkel ya, maka tentunya kita harus bertindak yang lebih tinggi lagi. Ini berlaku juga untuk anak-anak. Ya. Nah, dari mana taunya? Itu dari yang kita sampaikan ya, bahwa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi fabaya'ahu fil masajid. Berbaiat untuk Islam dalam masjid. Summa insarafa, kemudian berpaling ya, faqama, kemudian berdiri, fafahaja. Ya, siap-siap untuk kencing, bahasa kita ya, summa bala, kemudian kencing. Di sini jelas ya. Jadi Arab Badu ini baru masuk Islam, sehingga tidak mengetahui detail. Kemudian faedah yang lain, teman-teman. Faqala ashabu Rasulillah SAW mahmah. Ya. Ini banyak lafaz yang lain. Ya. Ini adalah bentuk celaan, diantaranya ada lafaz dengan fasaha bihin nas. Ya.
Artinya eh, ketika Arab Badu itu kencing, ya para sahabat teriak gitu. Ya, mungkin terjadi kegaduhan, ini namanya dalam masjid ya. Dalam masjid kok berani ya kencing, ya tentunya gaduh. Kemudian adalah lafaz lain fasaro ilaihin nas, ya. Kemudian fazajarohun nas, ya, menghardiknya, mencelanya. Jadi ini menunjukkan para sahabat situasi saat itu ya, para sahabat ini benar-benar mencela langsung, ya. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya kalau dari sisi keterburuan ya karena memang berbeda ya. Pola berpikirnya Rasulullah SAW itu melihat pada jangka panjang. Ya, Rasulullah itu melihat dari sisi jangka panjang, bukan saat ini saja. Sedangkan para sahabat kebanyakan memang pada saat itu ya, ya ini kencing nggak boleh, harus dihentikan. Hanya itu saja. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Disebutkan oleh Ibnu Hajar al Asqalani, ya, dorongan para sahabat ini yang pertama bahwa sahabat itu sangat perhatian dengan dengan najis, ya, dengan najis. Sehingga ketika ada najis di dalam masjid, ya tentunya gimana caranya menghalangi itu, jangan sampai najis. Gitu. Dan inilah yang membuat mereka melupakan bahwa di situ bersama mereka ada Rasulullah SAW, belum izin. Pokoknya ada najis langsung, wah jangan sampai ada najis di sini kan gitu. Kemudian yang kedua juga amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tertanam di antara para sahabat. Sehingga ya biasa di antara mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang ini tentunya berbeda di zaman kita ya. Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya siap-siap dibenci. Ya, padahal bisa jadi yang amar ma'ruf nahi mungkar ini orang yang sangat mencintai saudaranya. Sangat mencintai saudaranya. Tapi ya tentunya ketika amar ma'ruf nahi mungkar ya kita perlu melihat ya situasi dan kondisinya harus pas. Ada dawabitnya, ada aturannya. Tidak langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini faedah kenapa kok sampai sahabat Rasulullah SAW itu mencela, ya. Karena dua hal, yaitu dorongan ini najis, ya kan. Kemudian yang kedua amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian faedah yang lain tentang bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Ya. Pada hadis Muslim, ya hanya dijelaskan tentang Rasulullah memanggil Arab Badui itu, ya, kemudian dijelaskan, ya, diajari bahwa ini masjid, ya nggak boleh ada sedikit pun kencing dan kotoran, satu. Kemudian masjid itu adalah tempat untuk sholat, baca Quran, dan zikrullah. Tapi dalam riwayat Tabrani, ya, di sini Rasulullah bertanya, ya ini lebih detail ya, lebih detail bertanya, kenapa kok bisa kamu kencing? Nah, dari sini kita tahu Rasulullah sudah memperkirakan ya, sudah memahami bahwa ini kemungkinan besar adalah tidak tahu. Sehingga Rasulullah bersikap apa? Tenang, kemudian disuruh para sahabat untuk menghentikan, jangan sampai memotong atau memutus kencingnya. Apa riwayatnya? Apa bunyinya? Apa lafadznya? Summa qala, ini Rasulullah SAW bersabda, Summa qala alasta bi muslim, bukankah kamu sudah muslim? Ya, jadi Rasulullah bertanya kepada orang Arab Badui, memastikan alasta bi muslim. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini metode pengajaran yang luar biasa dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana tahapan demi tahapan agar orang itu muncul aha. Oh gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, digiring dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, alasta bi muslim? Dijawab, qala bala, iya ya Rasulullah, saya sudah muslim. Nah, ingat, saat ini Mbak Arab Badu ini masih merasa bahwa nggak ada masalah kencing di situ. Ya. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, qala ma hamalaka ala an bulta fi masjidina. Apa yang mendorong kamu kok bisa kamu kencing di masjid kita? Nah, mulai mengarah. Ya. Kok kamu kencing di masjid kita? Kemudian ketika tahu kesalahannya, oh ternyata ada masalah ini. Ya.
Qala, Ar-Badui mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Maksudnya apa? Demi Allah. Ma dzanantuhu, aku nggak mengira yang tempat yang aku kencing tadi illa sa'idan minas saudat, ya. Jadi gundukan tanah di antara gundukan yang lain, ya sama kayak gundukan-gundukan tanah saja. Ya, saya hanya mengira ini bukan masjid, ya tempat ibadah segala macam, bukan, ini cuma ada gundukan tanah, ya saya kencing di situ, fabul tuh fihi, ya masya Allah. Jadi dari sini Rasulullah SAW tidak langsung menghakimi, tidak langsung memarahi, bertanya dulu, kok kamu melakukan ini, kenapa, kok bisa melakukan ini. Nah, barulah tahu alasannya bahwa ternyata Arab Badui ini memang tidak tahu, bukan sengaja. Ya, bukan sengaja, dia tidak tahu. Setelah diajari, ya, barulah dia bergerak. Kemudian dari riwayat lain, ya, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nah, diceritakan tentang efek pengajaran metode Rasulullah SAW ini, ya, dalam jiwa Arab Badui itu. Ya. Tidak seperti bagaimana para sahabat amar ma'ruf nahi mungkar tadi, ya. Tapi cara beliau adalah dengan kelembutan. Faqala al-a'rabiyyu ba'da an faqiha. Jadi setelah diajari gitu, ya, oh paham gitu, diajari oh gitu paham. Faqama ilayya, ya, kemudian apa namanya, Arab Badu ini, ya, itu berbicara bi abi wa ummi, demi ayahku dan demi ibuku. Maksudnya ini sumpah. Ini bukan sumpah apa istilahnya, bukan sumpah demi ayah beneran dan ibu beneran, ya. Tapi ini adalah ungkapan saja. Para ulama menyebutkan ini sebenarnya bukan bersumpah sungguhan yang dilarang, karena kita bersumpah hanya untuk demi Allah. Falam yu'annib walam yasubbah. Nabi SAW itu enggak mencelaku, enggak menghardikku, ya. Faqala kemudian beliau hanya berkata, inna hadal masajid la yubalu fihi wa innama buniya bi dzikrillah walis salah. Nah, di sini uh, syahidnya teman-teman sekalian, bahwa pengajaran ini sangat sangat berkesan, ya. Sampai-sampai beliau bersumpah, takjub dengan perbedaan cara antara Rasulullah dengan para sahabat tadi. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari sini, yang pertama adalah kita perlu berlemah lembut kepada orang yang bodoh, ya, orang yang tidak paham. Ya, kalau ada orang yang tidak paham mencela kita, ya kita pahami saja bahwa dia nggak tahu. Tidak perlu kita berekspresi yang atau emosi yang berlebihan karena dia tidak tahu. Tanpa apa? Tanpa mencelanya. Terutama bagi yang tidak membandel dan butuh dilembutkan hatinya. Apa maksudnya? Kadang ada kalanya orang yang bodoh itu bandel, ya. Artinya bandel di sini atau anak-anak misalkan, ya. Anak-anak tidak tahu, setelah diajari dia tahu tapi kok ngulangin lagi. Nah, ini tentunya bukan tempatnya kita lemah lembut seperti tadi. Tapi ada eh, menaikkan levelnya, yaitu dengan cara-cara yang lain yang telah diajarkan. Kemudian faedah berikutnya adalah kelembutan Nabi, ya, dan bagaimana akhlaknya. Ini eh, Rasulullah SAW itu begitu luar biasanya dalam mendidik para sahabat, ya, sampai seperti itu. Kemudian ada faedah yang lain, yaitu dari ucapan Rasulullah SAW, ya, setelah selesai, ya, Badu ini kencing, ya, maka beliau bersegera, qala fa amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma'. Jadi setelah yang dikhawatirkan, ya, apa yang dikhawatirkan nanti kita akan bahas. Yang dikhawatirkan ini tidak ada, maka harus segera menghilangkan mafsadah tadi, yaitu apa? Najisnya.
Nah, apa yang dikhawatirkan? Nah, ini kecerdasan dari Rasulullah SAW. Ketika eh, ada Arab Badui kencing, ada Arab Badui kencing, maka karena ini sudah terjadi ya, ada seseorang datang kencing. Ini adalah kesalahan, gitu ya. Dan ini sudah terjadi dan ini sedang terjadi. Maka yang tersisa pilihannya ya saat itu ini kita coba berpikir ya bagaimana Rasulullah SAW mengambil sikap saat itu. Begitu cerdasnya Rasulullah SAW dan begitu cemerlangnya pilihan sikapnya berbeda dengan sahabat tadi yang tiba-tiba datang kemudian membentak memarahi gitu ya. Nah, ketika terjadi kencing maka tinggal dua pilihan, apakah dibiarkan ataukah dicegah, cuman itu ya, dibiarkan maka dia selesai kencingnya dulu atau segera dicegah dilarang ya. Tinggal dua pilihan. Nah, misal diambil opsi mencegah maka akan terjadi beberapa hal. Nah, inilah kebiasaan berpikir tidak pada saat ini ya, kita harus memikirkan itu dampak ya, sampai ke titik akhirnya apa, akibatnya apa ketika saya bersikap ini. Pertama ya, Badui ini akan menahan kencing ya, mungkin dia nggak kaget ya, dia dicegah menahan kencingnya, terjadi apa, mudarat bagi dia, penyakit bagi dia ya, yang itu ya tidak tahu bagaimana nanti perkembangan berikutnya. Satu, mencegah. Bisa jadi juga dia nggak menghentikan kencingnya, dia hanya kaget kemudian berlari ya, karena merasa dihentikan, di stop, salah itu. Maka yang terjadi apa, najisnya akan tercecer, yang tadinya cuma satu tempat, karena berlari kita tidak tahu di mana titik-titik najisnya berada, atau hanya kaget saja gitu ya, kemudian mungkin langsung pakai baju, langsung pakai apa gitu ya, terus yang terjadi apa, semakin menyebar dalam badannya orang-orang Badui tadi. Nah, ini kalau dicegah. Kalau seandainya dibiarkan, opsinya dibiarkan, maka yang terjadi apa efeknya? Ketika dibiarkan, najis tetap keluar, tapi dalam satu daerah, ya, dalam tempat itu saja. Kemudian setelah dibiarkan, ya selesai, maka ini kesempatan untuk apa? Mengajarkan Arab Badui tadi ya tentang bagaimana adab di masjid, ya, dan juga bagaimana mensucikan kencing yang ada di masjid yang itu dari apa, terbuat dari tanah. Nah, dari sini ya, inilah kecemerlangan Rasulullah SAW ya, memilih sikap yaitu membiarkan, ya, membiarkan. Nah, dan benar ya, ketika itu dibiarkan maka Rasulullah SAW mendapatkan manfaat yang lebih. Ya, di antaranya apa? Najisnya tidak meluas, ya kan? Jadi cukup mudah untuk membersihkannya. Kemudian yang kedua, dapat kesempatan ngajarin para sahabat dan juga dapat kesempatan ngajarin Arab Badui ini. Nah, inilah efek dari sikap tenang ya ketika apa, menghadapi sebuah kesalahan. Jadi kita bisa berpikir lebih bagus lagi ya, tidak gerusa-gerusu, tidak asal bersikap. Ya. Kemudian ada kaidah yang penting teman-teman untuk dipahami di sini. Ya, sebentar saya besarkan dulu. Ya. Yang pertama, ini kaidah ya, al-hudu'u fi ta'amuli ma'al muqti, sikap tenang ketika berinteraksi dengan orang yang melakukan kesalahan ya, wa khususan dan terlebih lagi ketika indama yu'dil qiyama alaihi. Ya, ketika apa? Kita sedang melakukan pencegahan ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, di saat kemungkaran itu terjadi. Wal istidadi fi nahyihi ila tausi'i nitaqil mafsadah.
Ya, terutama apa? Ketika larangannya itu semakin besar. Kayak tadi kan kencing ya, kencing. Nah, situasi yang saat itu membutuhkan, wah ini kalau meluas gimana? Jadi ada kesalahan yang dikhawatirkan itu membesar. Nah, biasanya kalau kita melihat kesalahan seperti ini, yang terjadi apa? Kita panik kan gitu, sehingga bersikap dengan sikap yang keliru. Maka ketenangan itu lebih dibutuhkan pada saat-saat itu. Untuk apa? Memilih sikap yang tepat. Ya, memilih sikap yang tepat. Kemudian ada kaidah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, dan ini kaidah penting ya. At-taisiru wa adamut ta'sir. Ya, kemudahan dan menghilangkan apa? Kesulitan. Nah, ini dalam kehidupan kita juga seperti itu. Rasulullah kalau ada sesuatu ya pilihan, maka beliau selalu memilih yang mudah. Ya. Juga ketika ada kesulitan, maka lebih memilih yang tidak sulit atau menghilangkan kesulitan. Kemudian juga ini kaidah yang penting lagi, yaitu daf'u a'dhamul mafsadataini bi ihtimali aisarihima. Yaitu apa? Menolak mafsadah atau hal yang buruk yang lebih besar di antara dua hal ya dengan memilih yang paling mudah. Jadi kalau ada kita nggak bisa milih ya. Ini mafsadah kayak kencing tadi ya, masalah kencing. Semuanya mafsadah gitu ya. Semuanya mafsadah. Mau mencegah itu ada mafsadahnya, yaitu apa? Mafsadahnya adalah tadi disebutkan menahan kencing, bisa jadi makin menyebar ya, kemudian lari dan seterusnya. Tapi ketika dibiarkan juga ada mafsadah, yaitu apa? Ya, dia akan ada di situ najisnya. Jadi semuanya mafsadah. Ya, tinggal kita harus memilih mana mafsadah yang paling ringan. Ya, mafsadah yang paling ringan adalah membiarkan selesai sehingga terlokasi di situ najisnya, kemudian dibersihkan. Ya, ini yang pertama. Kemudian wa tahsilu a'dhamul maslahataini bitarki aisari. Atau apa? Ketika ada dua maslahat, ya, dua maslahat, maka kita memilih maslahat yang paling besar. Kayak tadi, misalkan kencing, ada maslahat, ada ya ketika kita mencegah ada maslahatnya, ya. Ada maslahatnya. Ketika kita membiarkan juga ada maslahatnya. Tapi kita bisa memilih maslahat yang lebih lebih besar. Nah, ini kaidah-kaidah penting ketika kita sedang menghadapi sebuah kesalahan. Kemudian bagaimana aplikasinya, teman-teman? Pertama, yang perlu kita pahami, ya, ketika ada sebuah kesalahan, maka bersikaplah tenang. Ya, jangan gerusa-gerusu memutuskan, jangan panik. Ya, pokoknya ketika ada kesalahan, maka tenangkan pikiran dulu. Lalu bagaimana dengan emosi? Kalau kita sedang emosi, mending serahkan ke teman kita yang sedang tidak emosi. Apalagi misalkan ini ya guru misalkan ya, atau mungkin orang tua, ada ayah, ada ibu. Mungkin ibu sedang emosi gitu ya. Terus menemui anak melakukan kesalahan, maka yang terjadi apa? Seringkali emosinya terluap. Ya, emosinya terluap. Sudah capek, sudah ini, sudah itu, sudah itu. Anak melakukan kesalahan. Akhirnya anak dijadikan apa? Seperti tadi ya, bahan untuk meluapkan emosi. Nah, terus bagaimana? Maka redakan emosi dulu, baru memutuskan. Ya, baru memutuskan. Diam itu paling bagus ya. Diam itu paling bagus. Kalau misalkan kita menahan marah dengan diam sambil mencegah itu lebih baik. Ya, tidak ada tindakan, tidak ada omongan yang akhirnya membuat malah masalah runyam kan gitu. Maka sikaplah tenang. Begitu juga guru, karena guru ini satu tim ya. Kalau tadi mungkin ada ayah sama ibu ya. Ketika ibu emosi maka ayah turun. Ketika ayah emosi maka ayah harus jangan melakukan tindakan dulu karena pasti keputusan yang dihasilkan itu buruk. Maka ibu turun tangan untuk mencegah itu. Nah, kemudian kalau guru gimana? Guru sama.
ketika guru itu biasa ya, guru itu kadang-kadang di rumah ada masalah ya, kemudian mungkin lagi capek, banyak pikiran ya, akhirnya ke sekolah. Apalagi yang mungkin modelnya tipenya bukan bukan senang ngajar. Kalau senang ngajar itu ayah bunda sekalian rahimakumullah, teman-teman sekalian itu ketika di rumah ada masalah, ketika ketemu anak-anak hilang masalahnya. Itu sudah karena kecintaan mengajar ya. Kita ngalamin itu semuanya yang suka dengan ngajar itu di rumah ada masalah, ketika ketemu anak-anak hilang, lupa dengan masalahnya, ceria kembali. Itu beda. Nah, lain halnya kalau tadi misalkan guru datang ada masalah di rumah, ternyata dia modelnya bukan seperti yang saya ceritakan tadi, yang terjadi apa, emosi kan. Nah, kalau emosi ini ya jangan bersikap ketika apa ada anak-anak kesalahan, pasti akan terluap ya, akan terluap. Lalu bagaimana, kita punya tim, punya teman ya, hubungi teman kita yang bisa lebih netral ya mengatasi masalah ya, kemudian minta dia untuk ngatasin masalah itu. Nah, temannya juga harus memahami, nah, kenapa kok sampai dibutuhkan bantuan, karena saya sedang emosi, saya ada banyak banyak masalah kan gitu ya. Maka membantu supaya temannya ini bisa meredakan emosinya dulu. Karena bahaya kalau dalam keadaan emosi kita bertindak. Terus kemudian tidak terburu-buru memperbaiki kesalahan jika ada kekhawatiran masalah membesar. Kayak tadi kencing ya. Kalau seandainya terburu-buru menyelesaikan masalah, yang terjadi runyam malah. Nah, begitu juga dalam hal kesalahan-kesalahan yang lain, teman-teman. Ya. Dalam kesalahan yang lain juga sama. Ketika terjadi pada anak atau terjadi pada bawahan kita, maka kalau seandainya kita mempertimbangkan ada bahaya di situ, ya maka jangan terburu-buru memutuskan. Ya. Kita harus mempertimbangkan efeknya, dampak sikap yang kita ambil ya, dengan musyawarah, dengan istikhoro dan seterusnya. Sehingga yang muncul adalah ketetapan yang kita sudah berusaha sebaik mungkin ya, agar itu adalah keputusan yang terbaik. Ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman, adalah selalu memikirkan dampak akhir ketika memperbaiki kesalahan. Ya. Yang pertama adalah ini kebalik ya, karena mengutamakan, oh enggak ya. Oke. Yang pertama adalah kita pinginnya mendapatkan maslahat, kan gitu ya. Jadi ada maslahatnya kita ambil. Itu kalau maslahat semuanya, kita tentu ngambil maslahat yang lebih besar. Gitu ya. Ada maslahat, ada dua maslahat kebaikan, ya, semuanya bermanfaat, kita ngambil manfaat yang lebih besar. Terus kalau seandainya ternyata mafsadah, ya maka ya kita memilih mafsadah yang paling ringan. Jadi maslahatnya apa, mafsadahnya apa, ini harus kita pertimbangkan. Terus kalau misalkan semua mafsadah, maka kita pilih yang mafsadah yang paling ringan. Kalau semuanya maslahat, maka kita pilih maslahat yang paling besar. Nah, inilah aplikasi praktis ya yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Termasuk dengan anak-anak kita. Ya, intinya adalah hati-hati dalam berinteraksi dengan pelaku kesalahan, karena bisa jadi sikap kita itu bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Karena itu dibutuhkan sikap tenang, ya, sikap tenang dan mempertimbangkan efek akhir dari perbuatan kita atau pilihan yang kita ambil. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk antum semuanya, kemudian memberikan manfaat untuk kami dan kita bisa mengamalkan bersama. Oh ya, untuk pengumuman teman-teman, insya Allah ya mudah-mudahan dipermudah. Ini masjid ke rumahku kan sudah jadi ada kemungkinan pekan sekitar bulan Oktober ya, bulan Oktober itu nanti kita akan mengadakan kajian offline di Masjid Kurmaku. Terus kita juga online kan. Jadi di sana sudah nyambung WiFi, jadi mudah-mudahan dipermudah sehingga yang mau bisa datang offline ketemu langsung, maka monggo kita bisa memulai kajian offline. Kemudian yang nggak bisa atau kesulitan datang, maka kita persilakan untuk online. Dan insya Allah jika ada dana yang cukup, teman-teman, kita ingin mengundang ustadz-ustadz yang kompeten ya. Itu siapapun ya, mungkin yang ahli di bidangnya kita ingin ngundang.
yaitu tadi kembali kepada Usandana yang mudah-mudahan nanti ke depan ada donatur khusus ya, donatur khusus yang nanti bisa untuk mendatangkan ustadz-ustadz yang bagus ini ke sekolah kita. Nah, untuk sementara mungkin saya dulu ya sesuai dengan ada jadwalnya, maka mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Nah, mungkin itu saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.